Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi yawadin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah amma ba'da. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur yang diberikan Allah kepada kita berkah manfaat. Mati husnul khotimah. Ojo dhisik tapi ya. Belum siap. Bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan untuk yang kemarin muqaddimah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadatain. Wa awaluma utawi kawitane perkara. Yajibu kang wajib apa ma ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam iku i'tiqadu makna syahadataini, ngiyakinaken makna syahadat loro. Jadi kewajiban pertama kita sebelum sholat dan sebagainya, ini kita harus memperbaiki makna, ya, memperbaiki keyakinan kita terhadap makna daripada dua syahadat. Karena dua syahadat itulah yang menjadi pangkal dari keseluruhannya. Administrasi lain bisa diterima. Persyaratan sholat kita tidak akan diterima dan akan menghasilkan apa-apa jika kita tidak tepat atau tidak benar dalam meyakini berkaitan dengan kalimat syahadat. Ini. Watasmimu qalbi. Ya, kemudian watasmimu qalbi lan mantepaken atine wong. Bagaimana yakin dan kemudian teguh berkaitan dengan makna syahadatnya, ngalaihi ngatasé makna. Kira-kira goyah atau tidak nanti. Biasanya kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita dihadapkan atau dihantam oleh gelombang permasalahan, kadang kita limbung ya, nggak limbung ya. Nah, oleh sebab itu kita upayakan mulai hari ini ya, kita untuk berusaha menguatkan keyakinan kita terhadap makna-makna syahadat, ya, dua syahadat. Meskipun nanti berkaitan dengan makna syahadat la ilaha illallah yang kalimatnya ada 12. Ini ada yang memaknai bahwa dari 12 huruf yang ada di la ilaha illallah ini menunjukkan atau mengisyaratkan adanya 6 hal lahir yang harus kita lakukan, dan ada 6 batin yang harus kita lakukan juga sebagai tiang penyangga, ya, bukti daripada keyakinan kita terhadap makna la ilaha illallah. Adapun yang dohir yang pertama diantara sholat sebagainya, sholat, zakat, sampai jihad. Ya, kemudian 6 yang batin ini diantara bagaimana kita ridho dengan pembagian Tuhan, kita ikhlas, tauhid dan sebagainya nanti. Ya memang itu berat, tapi kita harus berlatih dan kita harus berjuang karena itulah kehidupan dunia yang diamanatkan kepada kita. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu naksani sapa ingsun an sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalem hake lan maujude sapa illallah kejaba Allah. Ya. Jadi kita harus bersaksi. Yang namanya bersaksi, kita harus tahu apa yang kita saksikan. Nah, yang harus kita ketahui berkaitan persaksian kita benar-benar mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang harus kita sembah. Tidak ada Tuhan yang harus kita yakini, dan tidak ada Tuhan yang seharusnya kita menghamba kecuali hanya kepada Allah. Ini ya. Nah, adapun secara global berkaitan dengan makna asyhadu alla ilaha illallah, ini paling tidak a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yaitu wa'lamu lan ngerteni sapa ingsun
wa a'taqidu lan yakinaken sapa ingsun biqalbi kelawan ati ingsun wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun li ghairi marang sakliya ingsun an la ma'buda tegese ora ana kang wajib den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi indal wujude sapa illallah jaba Allah. Tadi secara global di sini makna syahadat atau makna syahadu alla ilaha illallah, kita pertama harus benar-benar mengetahui, menyadari di dalam hati kita, kemudian meyakini di dalam hati kita. Setelah kita mengetahui, kemudian kita yakin, setelah yakin kita mampu menjelaskan, kita mampu menampilkan, dan kita mampu memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita ini berperilaku ya hanya menyembah kepada Tuhan, sehingga orang lain nanti melihat kita, ya kita hanya menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada yang lain, apapun itu bentuknya. Ini. Nah, ketika itu sudah benar-benar muncul dalam jiwa kita, dalam perilaku kita dan dalam bentuk keseharian kita insya Allah sudah mulai merealisasikan dan menghayati makna daripada syahadat. Syahadat tauhid ini baru ya. Nah, di sini baru syahadat tauhid, karena kita bersaksi tentang ketauhidan dan keesaan Allah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui, kita menyadari, kemudian kita meyakini dalam hati kita. Setelah ada hati, kita munculkan dalam perilaku kita keseharian, sehingga orang lain ngerti bahwa kita hanya berkeyakinan dan bertuhan kepada Allah. Yang selanjutnya kita berkewajiban wa annahu ghaniyun ngamma siwahu. Yang selanjutnya kita harus menyadari betul, kita harus meyakini betul, kemudian kita berani membuktikan sehingga orang lain ngerti bahwa kita ini punya keyakinan bahwa Allah yang kita persembah atau Allah yang kita pertuhankan ini benar-benar zat yang maha ghani, maha kaya dan maha segalanya, serta Tuhan yang kita persembah, kita sembah dan kita yakini ini ya tidak butuh terhadap apapun selainnya. Bahkan sebaliknya ya, ngamasiwahu muftakirun ilaihi kullu ma ngadahu. Justru nanti ya bisa menampakkan dan bisa menampilkan bahwa ya, selain Allah ini semuanya butuh kepada Allah. Ya, ini ada yang sulit ya. Karena kita kadang masih warna-warna ya, masih warna-warna. Bahkan kadang ini yang nanti menyebabkan seringnya ketika orang-orang yang belum Islam sebagainya melihat orang Islam kadang takut. Tapi kalau melihat aturan-aturan yang ada di Islam itu senang, tapi kalau melihat orang Islam malah takut ya. Hal itu banyak dibuktikan oleh para orientalis ya, yang mana jadi mereka menyatakan yang intinya bahwa mereka Islam, mereka mau Islam karena melihat undang-undang yang ada di Islam, kitab suci yang ada, kitab suci Islam ya. Meskipun seringkali melihat orang Islam ini mereka takut. Juga ada plesetan dari sebagian orientalis ya, yang ketika melihat bagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian oknum-oknum muslim yang berkaitan arogansi sebagainya, sehingga mereka melakukan plesetan bahwa makna Allahu Akbar ini kaca pecah dan sebagainya. Ini ketika itu menurut saya kalau makna syahadat ini seperti tadi, yaitu bahwa kita mampu meyakini, menyadari, kemudian kita mampu berkeyakinan dalam hati, kemudian kita tuangkan, kita realisasikan dan kita jelaskan ya melalui alam dohir kita kepada orang lain bahwa kita punya keyakinan hanya menyembah kepada Allah dan selain Allah ini butuh kepadanya. Insya Allah nanti Islam rahmatan lil alamin ini bisa muncul sebagaimana yang dicita-citakan oleh Allah. Itu. Selanjutnya kita juga diusahakan
untuk perwujudan dari makna syahadat ini kita seharusnya bisa memperlihatkan kepada dunia luar ya bahwa muttasifun bikulli kamalin. Ya kita bisa melahirkan, kita bisa memperlihatkan bahwa Tuhan atau Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini sebagai Tuhan satu-satunya dan seluruh yang selainnya butuh kepadanya. Ini muttasifun bikulli kamalin, memiliki sifat ya, dengan sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Ya. Munazzahun ngan kulli naqsin, dan Tuhan ya, itu ya bersih atau lepas dari seluruh sifat kekurangan. Ya. Ini nanti. Ini ya. Kira-kira ini nanti berkaitan dengan mutasifun bil kamal. Ya, uangan ya. Munazzahun ngan kulli naqsin. Ini biasanya. Nanti tidak bisa misal ya tidak bisa kita meyakini seperti apa yang disampaikan atau diomongkan oleh Yahudi ya. Bahwa orang Yahudi ketika merespon adanya ayat untuk infak itu merespon bahwa wah Gusti Allah berarti fakir ya. Wa nahnu aghnia, sedangkan kita kaya. Lah buktinya kan Tuhan kan manggal ladzi yunfiku ya. Siapa yang mau menginfakkan kepada saya nanti saya akan lipat gandakan. Itu berarti kan Tuhan minta hutang kan Tuhan butuh. Kita berarti kaya sebenarnya. Kita tidak boleh kayak itu karena pada hakikatnya infak yang disyariatkan oleh Allah ini bukan untuk Tuhan tapi untuk kita. Karena kalau kita tidak ya, dibebani syariat atau disunahkan untuk infak, aras-arasan. Karena sifat manusia ketika memegang uang mengeluarkan ini berat. Ini berat. Padahal ya kalau kita tidak mengeluarkan infak alias kita tidak nabung, kita tidak punya tabungan untuk masa setelah mati ya. Dan salah satu sarana untuk kita bisa melatih untuk menabung, mempersiapkan bekal hidup setelah mati yaitu dengan salah satunya dengan cara infak. Maka Tuhan berusaha untuk melatih itu agar menepis sisi kiri daripada jiwa-jiwa nafsu manusia yang punya keegoan untuk cenderung kepada kehidupan duniawi. Wa ma khatara bi bali lam yatahid wa ma khatara bi bali, dan Tuhan ini bersih. Tuhan ini tidak memiliki apapun yang seperti kadang terbayang atau terbersih dalam hati kita. Ya oleh sebab itu nanti kita kadang sebenarnya sih Allah itu kaya apa ya? Tidak perlu kita tepiskan saja karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa gitu ya. Tidak seperti apa-apa dan tidak bisa kita kaya-kayakan ya. Nanti kalau kita misal tetap ingin bersikeras untuk ingin pikiran kita menjamah, pikiran kita ini memahami Tuhan itu kayak apa, cobalah kita sejenak saja turun kepada alam ghaib yang agak samar ya. Sebenarnya ketika hati kita atau pikiran kita ini berkata bahwa saya lapar, ini bahasanya seperti apa sih? Suaranya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Kalau enggak, ketika kita suka terhadap sesuatu, ini bentuk rasa cinta kita ke sesuatu itu seperti apa? Apakah akal kita mampu membayang seperti apa ya bentuknya rasa cinta ya? Ini menurut saya ya ini yang masih ada di alam dunia makhluk. Sehingga kalau itu kita tidak bisa, kita lebih lagi tidak bisa untuk bagaimana Tuhan sehingga kalau kita teruskan bisa jadi kita akan terpeleset ke jalur yang tidak semestinya. Loh, seandainya kita bisa membayang yang namanya cinta itu kayak gini. Misal kita perlu ingat bahwa seandainya kita bisa mengempiriskan atau mewujudkan dalam bentuk konkret tentang bentuk cinta, perlu kita ingat itu baru di alam makhluk. Sehingga kita masih terlalu kesulitan untuk naik lagi memahami bagaimana kehidupan Tuhan karena itu ghaib mutlak ya, ghaib mutlak. Bahkan menurut saya
Ya meskipun sebagian riwayat mengatakan bahwa umat mukmin itu nanti di surga ini bisa melihat Tuhan. Tapi sebenarnya yang dilihat oleh ahli surga di Tuhan di sana itu hakikat Tuhan atau sebagainya ini masih belum bisa dikaji secara tuntas. Secara tuntas. Apa bentuk Tuhan itu yang dilihat oleh ahli surga ini sesuai dengan kemampuan penangkapan alat indera manusia atau memang hakikat Tuhan kayak gitu? Ini belum tuntasnya. Belum tuntas. Ya cuma tinggal kita kalau mengikuti riwayat itu berarti kita cukup meyakini Tuhan nanti bisa menampakkan diri dan umat muslim atau ahli surga nanti bisa melihat Allah. Nah, kalau menurut riwayat lain ada yang mengatakan tidak bisa melihat Allah, kemungkinan dalam tanda petik bentuk hakikat Tuhan seperti apa. Ya kira-kira itu ya. Nah, terus lam yatahid sahibatan wala walada. Tuhan ini tidak memungut atau tidak mengambil istri, sehingga tidak mungkin atau sulit dan tidak bisa dikatakan bahwa seperti yang diyakini oleh Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair itu anak Gusti Allah. Kapan Gusti Allah menjimai ibunya Uzair? Siapa? Kira-kira. Tapi udah jangan bagaimana yang ngeres ya nanti bahaya mana. Satu. Begitu juga ketika kita berpindah kepada ya. Wa qalatil yahudu wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kita jangan berkeyakinan, jangan ikut dengan para Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa ini anak Allah. Kapan Maryam bersetubuh dengan Tuhan? Misalnya, Jibril saja hanya menyentuh jaib ya, tidak sampai menyentuh Maryam, misal. Kira-kira ini memang ya, yang berkaitan ya paham bahwa Nasrani ini meyakini Isa anak Tuhan ini memang tidak seluruh sekte Nasrani, sebagian, karena sekte Nasrani yang lain meyakini bahwa adanya Trinitas, yaitu Isa adalah Tuhan, anak dan sebagainya, dan nanti ada yang satu lagi bahwa ada 3 Tuhan ya, yang sama-sama bisa gitu. Itu nanti kemudian dipelajari di sekte itu ya. Bukan bidang saya nanti, barangkali nanti Yai Muframin atau Yai Robingun nanti yang membahas itu. Yang penting Tuhan tidak pernah mengambil istri siapapun. Seandainya Tuhan itu butuh istri, ngapa menciptakan dunia? Seandainya. Cuma nanti kalau Tuhan butuh istri, kira-kira nanti siapa yang akan dipersunting ini? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu, yang berikutnya ketika Allah ini beristri, jelas Tuhan ini bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Butuh kepada orang lain, butuh kepada jiwa lain, butuh kepada belahan jiwa, butuh kepada garwo. Nah ini kalau Tuhan itu beristri garwo, susigar sopo ini? Apa Tuhan itu laki-laki yang sebagainya? Misalnya, nah, yang selanjutnya wala dan juga Allah ini tidak punya anak dan tidak memungut anak dan tidak akan, karena Tuhan tidak butuh. Kenapa? Manusia punya anak, manusia itu butuh bantuan paling tidak di anak, dan juga manusia butuh anak karena manusia butuh ya, melangsungkan estafet kehidupan untuk kelangsungan wilayah atau tugas-tugas kekhalifahan yang diembankan kepada kita sebagai manusia. Sedangkan Tuhan tidak butuh. Wala yumasiluhu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadun. Bahkan tidak ada apapun, tidak ada suatu pun yang membandingi apa ya? Hanya membandingi. Itu tidak ada. Baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya, dalam perbuatannya, seorang pun atau apapun, satu pun, setengah pun tidak ada. Ini yang harus kita yakini. Nah terus kemudian bagaimana Tuhan kayak apa? Tuhan kayak apa? Coba nanti surat Ikhlas qul huwallahu ahad itu katanya surat Ikhlas ya, tapi tidak ada perwujudan bentuk ikhlas sebagainya ya. Kata ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
katanya surat ikhlas. Sampai ya sudah ikhlas kayak gitu. Tuhan kayak apa? Ya surat katon. Terus kemudian berarti tidak kelihatan. Dah kira-kira kayak gitu ya. Jadi yang jelas kita harus sebagai muslim kewajiban pertama kita harus meyakini adanya makna syahadat, tidak boleh lepas dari hati kita, kemudian bersaksikan, dan setelah kita punya keyakinan yang kuat tentang Allah yang Tuhan kita upayakan untuk perwujudkan, kita jelaskan dalam alam dohir kita, baik dari perilaku, sepak terjang, tutur kata dan sebagainya, sehingga orang lain tahu bahwa kita ini adalah orang yang punya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Selanjutnya jangan lupa pula bahwa tidak ada yang maha sempurna dan sebagainya kecuali Allah, dan karena kesempurnaannya Tuhan bahkan tidak butuhkan apapun, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh pembantu, bahkan justru selain Allah ini menjadi makhluknya yang hanya membutuhkan kepada Tuhan, termasuk kita pun hanya butuh kepada Tuhan. Kira-kira itu mudah dan manfaatnya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.